Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Mr. Ham. Untuk kali ini, pelajaran matematika yang akan kita pelajari adalah tentang perbandingan. Perbandingan apakah yang akan kita pelajari di hari ini? Yakni, bagaimana cara menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ini pasti kalian duduk di kelas 7 ya, di semester genap ini. Oke. Nah, perhatikan di sini. Apa itu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Nah, Bapak berikan contoh nih. Berikan contoh. Mobil ayah mampu menempuh 20 km per liter pertalit ketika perjalanan lancar. Mana yang dimaksud dengan satuan yang berbeda ini? Ini satuan berbedanya. Pertama adalah satuan kilometer. Dan juga satuannya liter, berarti perbandingannya dua satuannya berbeda, yakni kilometer berbanding liter. Ini disebut dengan satuan yang berbeda. Contoh yang kedua, lihat nih. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp14.000 per dolar Amerika. Maksudnya apa? Ini berarti satuannya rupiah berbanding dolar. Berarti kan berbeda, ya? Jadi satuannya rupiah dan satuannya dolar. Jadi rupiah berbanding dolar. Ini berarti dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, contoh yang ketiga. Kecepatan rata-rata berlari saya adalah 8 km per jam. Hebat nih, larinya ini lumayan cepat. 8 km per jam. Jadi, bagaimana yang berbedanya satuannya? Ini, satuan kilometer berbanding dengan jam. Ini berbeda ya. Ini 1 km dengan jam. Oke, contoh selanjutnya. Nih, kalian harus tahu nih. Jantung tikus berdetak 420 kali dalam 1 menit. Nah, ini satuannya berbeda juga. Ini adalah satuannya adalah kali, ya berarti banyaknya dia berdetak dalam 1 menit. Berarti kan berbeda. Oke, kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan selanjutnya. Nah, kita akan membandingkan nih. Perbandingan dua satuan yang berbeda seperti apa? Ini kita akan membandingkan grafik kalori makanan. Ini ada makanannya adalah nasi, yang ini adalah roti, ini adalah sereal, ini ayam. Pasti tahu. Ini sosis, kalau kalian senang makan sosis, ada ini adalah daging, kemudian apel, kemudian lagi ini adalah durian ya, dan es krim. Nah, di sini dari tabel ini, ketahui bahwa nasi misalnya beratnya per gram. Ini kalau 100 gram kalorinya itu adalah 175 kalori. Kemudian kalau roti, dia kalau 80 gram, kalorinya 175. Nah, kita akan membandingkan. Ini kalau kita bandingkan antara berat, yakni gram, dengan kalori, berarti perbandingan beda ya. Ini berarti satuannya beda. Ini satuannya gram berbanding satuannya kalori. Berarti berbeda. Oke, kita akan bahas satu persatu coba. Nah, kita akan perbandingan kandungan kalori pada makanan ini. Jadi, perbandingannya adalah gram berbanding kalori. Ingat kan ya? Jadi, gram berbanding kalori. Jadi, satuannya ini berbeda. Ada satuan gram berbanding satuan kalori. Oke, kita ambil contoh. Nasi. Nah, kita ini nasi. Nasi itu satuannya adalah untuk beratnya gram. Berarti berapa sih? 100 ya.
ini 100 gram berbanding, ya pakai titik 2, berbanding berapa ini? 175. Ya, jadi 100 berbanding 175. Oke, kita sederhanakan nih. Perbandingannya kita sederhanakan. Karena belum sederhana, berarti sama dengan kita yang 100 ini kita sederhanakan. Berapa FPB dari 100 dan 175? Ayo. Oke, betul. Ini ada yang ini kan. Berapa ya? 25. Oke, 100 kita bagi dengan 25, hasilnya 4. Oke, kita tuliskan sini. 4 berbanding, ya. Yang 175. Kita bagikan, coret kita ya. Bagi 25. Hasilnya berapa? Oke, pintar. 7. Jadi kita pastikan di sini. 7 ya. Nah, jadi nasi itu, perbandingan nasi pada berat per gram dengan kalorinya adalah 4 berbanding 7. Jadi 4 gram itu dia kalorinya adalah 7 kalori. Jelas ya? Oke. Nah, yang kedua kita ini. Ini adalah roti. Oke. Kita perbandingan 80 gitu ya. Rotinya ini kan 80 nih. Oke, berbanding kita tuliskan. Berbanding berapa nih? Berbanding 175. Oke. 75. Kita tulis sama dengan. Oke, kita nih cari dulu FPB-nya. 80 berbanding 175. Berarti FPB dari 80 dengan 175 berapa ya? Oh, pasti pinter. Oke, kita ini kan ya. Dengan berapa? 5, pinter. FPB-nya adalah 5, berarti 80 dibagi 5 dapat 16. Kita tuliskan di sini. Berarti 16 berbanding yang nih 175. Kita bagi 175 dibagi 5. Dapat berapa, nak? Oke, pinter. 35. Jadi tuliskan di sini. Ya. 35. Jadi 16 berbanding 35. Oke. Ini perbandingan sederhana nih. Oke, kita lanjut. Mana lagi ya? Nasi sudah. Yang ini nasi. Kemudian ini roti. Coba apa ya? Oke. Kita ayam. Ini yang senang makan ayam nih. Ayam dalam beratnya 50 gram, kita tulis 50 gram berbanding 95 ya. Berbanding 95. Oke. Kita sederhanakan. Berapakah 50 berbanding 95? Berarti 50 dengan 95 itu FPB-nya berapa ya? Jadi FPB dari 50 dengan 95? Ada yang bisa? Wih, pinter tuh. Udah ada yang jawab ya. Pasti jawabannya. Kita bagi dulu dengan 5 ya. Oke, PB-nya 5. 50 bagi 5, 10. Pintar. Kita tuliskan sini. Tuliskan ya. Sekarang 95. Ya, 95 dibagi 5. Tadi kan PB-nya 5 ya. 95 bagi 5 adalah 19. Jadi, sini kita tuliskan 19. Jadi ayam itu, kandungan kalori ayam, jadi 10 gram itu dapat kalorinya adalah 19 kalori. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari ketiga makanan nasi, roti, dan ayam, menurut kalian, ya, manakah dari ketiga makanan yang di atas ini yang kalorinya tinggi? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Wis, pasti nih. Bisa ya? Bisa menikah. Apakah nasi? Ayo, siapa yang menikah nasi? Nasi 4 berbanding 7. Jadi 4 gram itu 7 kalori. Kalau roti 16 gram itu menghasilkan 35 kalori. Kalau ayam 10 gram menghasilkan 19 kalori. Menurut kalian mana
dari ketiga makanan ini yang kalorinya tinggi? Ayo. Oh, pintar, udah ada yang angkat tangan ya. Pasti jawabannya adalah roti. Ya. Jadi roti itu 16 gram itu dapat menghasilkan 35 kalori. Jadi ya. Jadi kalian udah ngerti ya. Jadi perbandingan yang dua satuan yang berbeda seperti ini. Satuannya gram berbanding kalori. Jadi berbeda satuannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada soal begini. Ya, soalnya asik nih. Di antara pejalan kaki berikut, yang merupakan pejalan kaki yang paling cepat adalah A. Rossi berjalan 4,8 km dalam 1 jam. B. Endang berjalan 9,8 km dalam 2 jam. Yang C, perhatikan anak-anak sekalian, Rosuli berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam. Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Ayo, siapakah yang paling cepat ini orang yang berjalan kaki ini? Nah, kita nggak bisa menebak ya. Oke, kita nggak bisa menebak. Kita buktikan dengan kita buatkan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Satuannya apa? Kilometer berbanding jam. Ini cuma jam ya. Ini juga kilometer. Oke, kita jawab. Ya, oke, kita jawab. Yang pertama, kita yang Rossi dulu. Kita hitung ya perbandingannya. Yang Rossi. Kalau Rossi, udah pasti. Ini 48 berbanding 1. Oke, kita tulis. 48 banding 1. Ya, udah. Ini udah sederhana ya. Oke, setelah Rossi ada Endang. Yo, yang namanya sama dengan Endang. Ini ada. Oke, Endang perbandingannya adalah dia berjalannya itu 9,8. Ini berbanding berapa? 2. Berbanding 2 ya. Nah, ini kan belum sederhana ya. Kita sederhanakan sehingga waktunya sama dengan yang Rossi. Waktunya 1 jam. Buatkan dalam 1 jam. Berarti yang 2 ini. Kita cari. Berarti kalau yang jadi 1, 2 ini berarti dibagi 2. Semua bagi 2 berarti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan, oke, jadi ini berarti 2 ya. Jadi 2. 9,8 bagi 2 berapa? 9,8 bagi 2 berarti 9 bagi 2 dalam 4 sisa 1 ya. 18 berarti 4,9, pintar. Kita tuliskan sini ya. 4,9. Yang 2. Ini yang 2. Bagi ya. Ini perbandingan. Yang 2 kita bagi dengan 2. Dapat berapa, nak? Pintar. Oh. 1, Pak. Iya, kita tulis. Berarti 1. Nah, berarti Endang sekarang perbandingannya 4,9 berbanding 1. Maksudnya 4,9 km berbanding 1 jam. Kalau Rossi tadi 4,8 km berbanding 1 jam. Oke, kita lanjut dulu. Ini udah mulai kelihatan ya. Antara Rossi dengan Endang. Coba Rossi dengan Endang mana yang paling cepat? Oke, yang ini berarti Endang ya. 4,9. Oke, kita lanjut dulu. Kita belum tahu siapa nih. Masih ada 2. Yang ketiga adalah Rosuli. Kita tulis Rosuli ya. Rosuli itu adalah 9,6. Kita tulis 9,6 berbanding dia berapa? Berapa jam? 2 jam ya. Iya, berbanding 2. Oh, bukan banding 2 bagi 1,5. Tadi yang 2 itu adalah Endang ya. Oh iya. Jadi Rosuli itu 9,6 km berbanding 1,5 jam. Oke. Kita sederhanakan. Supaya 1,5 menjadi 1, itu dibagi ya. Oke, kita bagi. Berarti 1,5 dibagi 1,5. Berarti supaya dapat 1. Berarti yang ini juga dibagi 1,5. Oke, kita bagi. 9,6 dibagi 1,5 adalah
Tulis. Oh iya, pintar. Ada yang pintar nih. Langsung dia jawab 6,4. Oke, 6,4. Kita tulis ini. 6,4 berbanding. Nih, yang 1,5 kita bagi juga dengan 1,5 supaya sama ya. Kalinya banding berarti dapat berapa? 1,5 dibagi 1,5. 1. Kita tuliskan sini. 1. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Jadi setelah ini adalah 6,4 berbanding 1. Ini udah kelihatan nih. Nah, oke. Lanjut satu lagi nih. Ini kasihan nih Rina. Oke, Rina, kita hitung dulu Rina. Oke, Rina adalah nih, dia cepatnya 14,4. Kita tulis 14,4 berbanding berapa ini? 2 jam. Berbanding 2. Oke, sama dengan kita akan 2 ini supaya jadi 1 berarti dibagi ya. Jadi 2 dibagi 2. Ya, pinter nih. 2 bagi 2. 2 bagi 2. Kita juga ini ya bagi 2 ya. 14,4 kita bagi juga dengan 2. Hasilnya 7,2. Oke. 7,2. Kita tuliskan sini. 7,2 berbanding berapakah? Sekarang yang 2. 2 juga dibagi dengan 2. Hasilnya berapa, nak? Pintar ya. 1. Kita tuliskan 1. Nah, sekarang udah kelihatan nih. Kita bisa menyimpulkan nih. Siapakah pejalan kaki yang paling cepat nih? Yang paling cepat. Pejalan kaki yang paling cepat. Apakah Rosi, Endang, Rosula, apa Rina? Oke, kita bahas dulu. Rosi itu adalah 4,8 km banding 1 jam. Kalau Endang 4,9 berbanding 1. Rosula 6,4 berbanding 1. Rina 7,2 banding 1. Pertanyaannya adalah, siapakah pejalan kaki yang paling cepat? Ayo, tentukan. Ayo cepat, ayo, siapa? Iya, betul. Hore, hidup anak-anak sekalian. Ternyata Rina, dia adalah pejalan kaki yang paling cepat dibandingkan dengan Rosi, Endang, Rosula. Karena dia 7,2 km berbanding 1 jam dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini adalah perbandingan dengan 2 satuan yang berbeda. Satuannya kilometer dengan satuan jam. Oke, kita lanjut. Ya, ada soal lagi nih. Asik juga nih soal. Soalnya seperti berikut ini. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pengarutan Baru, memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari 1 pohon karet? Ya, ulangi. Kita ulangi. Kita baca soalnya dulu yang baik-baik ya. Baca soalnya dulu. Ulangi. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pengarutan Baru, memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Nah, ini berarti satuannya liter berbanding pohon ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari 1 pohon karet? Oke, kita akan jawab. Ya, kita jawab ya. Kita buatkan perbandingan berarti ya. Perbandingan dari target produksi 1.500 liter. Ya, kita jawab 1.500 berarti ya. Satuannya beda adalah liter. Berbanding apa ini? 200 ya. 200 pohon. Oke.
Karena nanti akan ditanyakan adalah satu pohon, kan ini satu pohon. Berarti yang 200 pohon ini kita akan ganti menjadi satu pohon. Kita berbandingan, jadi sama dengan, nah, jadi banyaknya pohon itu ada berapa coba tadi? Di soal ini, banyaknya pohon berarti ada 200, ya. Ya, maka agar banyaknya pohon dari 200 menjadi 1, maka banyaknya pohon itu harus dibagi dengan berapa? Ini 200 supaya jadi 1. Bagi dengan berapa? Iya, betul. Bagi dengan 200. Ya, oke, kita bagi 200 berarti ya. Nah, berarti 1.500 kita bagi dengan 200. Kita bagi. Ya, biasanya ini 1.500 ini adalah X. Ya, adalah X. Berbanding. Nah, yang tadi kan 200. 200 dibagi dengan 200 supaya jadi 1. Ini kan ya jadi 1 ya. Oke, 1. Nah, sekarang 200x kita kalikan. 200 kali x adalah 200x sama dengan, ini juga sama, 500 kali, awas, 500 kali 1. Kita tuliskan bawah lagi. Jadi 200x sama dengan 1.500 kali 1 berarti 1.500 ya. Oke, kita jadikan. Kita akan mencari nilai X. Nilai X ini adalah, yang X ini adalah satuannya liter. Satuannya liter ya. Nah, yang X ini ada satuannya liter. Yang satu ini adalah satuannya pohon, per pohon. Oke, kita lanjut. Berarti X sama dengan, nah, 200x itu sama dengan 1.500, berarti kita akan cari nilai X-nya. Nilai X yang ini nih, nilai X yang ini. Berarti X sama dengan 1.500 per ini artinya bagi ya. Per ini artinya dibagi. Ya. 1.500 kita 1.500 dibagi. Dibagi berapa? 200. Jadi berapa sih? Jadi X-nya sama dengan, ayo kita hitung. Ayo cari kontetan. Anak-anak sekalian. Ayo. 1.500 per 200 berapa? Ayo. Oh, pintar. Ini kalau kita coret 200-nya, ini 100-nya coret, 0-nya 2 di atas, 0-nya 2 yang di bawah juga. Berarti 15 dibagi 2. Berapa 15 bagi 2? Ayo hitung. Ayo. Bapak, ayo hitung. 15 dibagi 2. Oke, pintar adalah 7,5. Ya, 7,5 ini adalah X. Jadi 7,5 berbagi atau berbanding 1. Sekali lagi, yang 75 ini yang sini. Berarti 7,5 berbanding 1. Sehingga kita akan jawab. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Nah, kita jawab. Jadi, banyaknya getah yang dihasilkan dari satu pohon karet adalah 7,5 liter. Ya, inilah anak-anak sekalian. Ya, jadi soal yang tadi kita simpulkan bahwa banyaknya getah yang dihasilkan dari satu pohon karet ada 7,5 liter. Demikian adik-adik tentang pembelajaran bagaimana cara menentukan perbandingan dengan dua besaran yang berbeda. Jangan lupa kalian selalu belajar dan juga kalian jika ada pekerjaan rumah silakan untuk mengerjakannya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.